Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Coba buka mic-nya dulu semua. Baik, gimana kabar antum semuanya? Baik. Baik. Ah, salat subuh tadi kan? Siapa yang terlambat salat subuhnya? Ada yang terlambat salat subuhnya? Banyak. Baik. Ada yang udah baca zikir pagi? Yang belum baca zikir pagi, baca zikir paginya. Baca zikir paginya. Hafal zikir pagi yang simple saja, yang mudah saja. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika wa ilaihi wa ilaikan nusyur. Nah, baca doanya. Taib. Taib. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz mau tanya dulu sama kalian. Apa hukumnya bersumpah kepada selain Allah? Farhan Aditya. Yang lain diam dulu. Farhan Aditya. Apa hukumnya bersumpah dengan selain Allah? Haram. Taib, haram. Ya, Ustadz tahu hukumnya haram. Dan bersumpah kepada selain Allah termasuk apa? Farhan. Syirik. Syirik apa ini? Yang Ustaz tanya Farhan, yang lain diam dulu. Syirik kecil, sahih. Bersumpah kepada selain Allah syirik, tapi bukan syirik besar. Ini syirik kecil. Taib. Bib. Duduk Bib. Nah, gitu. Belajar itu jangan tidur-tiduran. Belajar tidur-tiduran. Gak nampak itu wajahnya Bib. Mana wajahmu? Bib. Ah. Taib, Habib. Contoh, sebutkan contoh tawasul yang dilarang. Ayo Bib. Mana ini Habibnya ini? Ayo Bib, sebutkan contoh tawasul yang dilarang.
bisa dibesarin ya. Mana Habib ini? Kok hilang kameranya? Habib, hidupin kameramu, hidupin kameramu. Baru kelihatan. Sebutkan satu contoh tawasul yang dilarang. Loh, kok ditutup lagi kameranya? Ketahuan Habib ini kan. Taib. Imam Mufti. Imam Mufti, hidupkan mic-nya, hidupkan mic-nya. Gak bisa? Kan bisa hidup. Baik. Coba sebutkan contoh tawasul yang dilarang. Atau nggak usah contoh dulu. Apa itu tawasul? Iya, meminta kepada Allah dengan perantara. Baik. Sekarang Ustaz tanya tawasul yang dilarang. Contoh tawasul yang dilarang. Sahih, mumtaz. Baik. Yang berikutnya Faros. Hidupkan mic-nya Faros. Mana kok malah mati? Faros, hidupkan mic-nya. Kan sudah bisa itu. Udah, taib. Sebutkan contoh tawasul yang dibolehkan. Taib. Minta sama orang-orang soleh yang dia masih hidup agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang terakhir, ini Bukhari mana nih? Gak ikut ya? Belum masuk? Udah masuk Bukhari? Kok nggak ada kelihatan ini wajahnya ini? Buka kameranya. Mic-nya bener, tadi mic-nya udah hidup. Mic-nya tadi udah hidup. Mana nggak kelihatan Bukhari ini? Taib, ya sudah. M Zaki. Hidupkan mic-nya. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Taib, sudah. Yuk kita mulai belajar lagi. Matikan semua mic-nya. Taib, kita masuki pelajaran yang berikutnya. Hukmul isti'anah wal istighatsah bil makhluk. Hukum isti'anah dan istighatsah dengan makhluk. Apa itu isti'anah dan apa itu istighatsah? Isti'anah adalah talabul auni wal mu'azzarati fil amr
Isti'anah adalah minta tolong. Isti'anah adalah talabul auni wal mu'azarat fil amr, minta tolong tentang sebuah urusan. Ini isti'anah artinya. Istighosah maknanya adalah talabul ghauth wa huwa izalatu syiddah. Talabul ghauth yaitu sama maknanya minta tolong. Minta tolong. Maknanya di sini adalah izalatu syiddah, menghilangkan kesulitan. Jadi isti'anah minta tolong dalam sebuah urusan, istighosah minta tolong untuk dihilangkan kesulitan. Dihilangkan kesulitan. Itu isti'anah dengan istighosah. Sekarang hukum isti'anah dan istighosah kepada makhluk ada dua jenis. Isti'anah dan istighosah kepada makhluk ada dua jenis. An-naw'ul awal al-isti'anah wal istighosah bi makhluk fima yaqdur alaihi wa huwa jaiz. Isti'anah dan istighosah dengan makhluk yaitu minta tolong dengan makhluk yang makhluk itu mampu untuk menolongnya. Maka yang ini hukumnya boleh. Kita minta tolong sama makhluk yang makhluk ini mampu untuk menolongnya, maka hukumnya boleh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Allah katakan, saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Saling tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Ini dalilnya. Dalil yang kedua, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Surah Al-Qasas ayat 15. Allah katakan dalam surah Al-Qasas ayat 15, maka dia pun meminta tolong kepada orang yang berasal dari kaumnya, kepada orang-orang yang terhadap musuhnya. Dia minta tolong dari orang yang berasal dari kaumnya terhadap musuhnya. Ya, ini kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, yang mana Nabi Musa ada dua orang yang sedang berkelahi, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari pasukannya Fir'aun. Satu dari Bani Israel, satu dari pasukannya Fir'aun. Maka ketika mereka berkelahi, yang dari Bani Israel minta tolong sama Musa. Karena Musa kan dari Bani Israel. Nah, yang dari Bani Israel ini minta tolong sama Musa. Wahai Musa, tolonglah aku dalam menghadapi pasukan Fir'aun ini. Akhirnya Musa pun memukul pasukan Fir'aun ini hingga meninggal, hingga mati. Maka yang dari Bani Israel ini minta tolong sama Nabi Musa. Nah, minta tolong seperti ini dibolehkan, yaitu minta tolong yang mana makhluk tersebut mampu untuk melakukannya. Contoh yang paling simpel, kita belajar di sekolah, kita nggak bisa ngangkat kursinya berat mungkin. Kita mau meletakkan kursi untuk kita duduki, kursinya berada di atas meja, kita nggak kuat untuk ngangkat kursinya, maka kita minta tolong sama teman kita, tolong angkatin kursi ke bawah. Nah, minta tolong seperti ini dibolehkan. Karena apa? Manusia tersebut mampu untuk melakukannya. Manusia tersebut mampu untuk melakukannya. Demikian juga kita minta tolong untuk perbaiki sepeda motor atau untuk memperbaiki sepeda kita yang rusak. Sama siapa misalnya? Sama tukang bengkel. Maka ini boleh. Karena apa? Karena orang tersebut mampu untuk melakukannya. Nah, ini minta tolong isti'anah dan istighosah yang dibolehkan. Jenis yang kedua, yaitu isti'anah dan istighosah yang tidak dibolehkan. Apa itu? Al-istighatsah wal isti'anah bil makhluk fima la yaqdur alaihi illallah. Yaitu isti'anah dan istighosah kepada makhluk yang mana makhluk tersebut tidak akan mampu untuk melakukannya, tidak akan mampu untuk menolongnya. Yang mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang mampu itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini istighosah yang diharamkan.
Kita minta-minta sama orang yang mana orang itu nggak akan mampu untuk melakukannya, hanya Allah yang mampu. Maka kita minta tolong sama orang tersebut, hukumnya haram. Hukumnya haram. Contoh apa? Isti'anah bil amwat. Contohnya kita minta tolong sama orang mati, maka hukumnya haram. Meskipun sesuatu yang mampu dilakukan oleh manusia. Apa contohnya yang mampu dilakukan oleh manusia? Misalnya kita bilang, kita mau ngangkat kayu ini, kayunya kuat, kita nggak kuat ngangkatnya, kayunya berat, kita nggak kuat ngangkatnya. Kalau kita minta tolong sama orang dewasa, boleh, orang dewasa yang masih hidup. Tapi kalau kita minta tolong sama orang yang sudah mati, maka hukumnya nggak boleh, hukumnya haram. Ya nggak, maka mana mungkin orang mati bisa ngangkat kayu, kan begitu? Nggak mungkin. Ini terlarang. Ini istighosah yang terlarang. Demikian juga istighosah dengan orang yang hidup, yang mana dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Contoh, misalnya kita minta tolong sama seseorang yang masih hidup, tolonglah berhentikan hujan. Ya, sementara dia tidak mampu untuk memberhentikan hujan. Yang bisa memberhentikan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hukumnya haram. Ya, sebagaimana yang kita contohkan semalam, yaitu ketika ada orang-orang yang dia buat pesta pernikahan, kemudian dia minta tolong sama dukun untuk memindahkan hujan. Dia pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ini hukumnya haram. Sesuatu yang tidak akan mampu manusia untuk melakukannya, kemudian kita minta tolong sama dia, hukumnya haram. Hukumnya haram. Jadi tidak boleh ya. Nah, ini istighosah sama isti'anah dengan orang-orang yang hidup tapi dia tidak mampu untuk melakukannya. Taib, dan ini hukumnya haram. Wal isti'anah bihim fima la yaqdur alaihi illallah minasyifa'il marda wa tafrijil qurubat wa daf'i dar. Juga minta tolong sama orang yang hidup pada sesuatu yang dia tidak akan mampu, seperti ngobatin penyakit. Misalnya, kalau kita minta tolong sama dokter, boleh, Pak dokter, obatin saya, kan begitu. Obatin saya biar saya bisa sembuh. Boleh minta tolong seperti ini. Tapi kalau kita minta tolong, Pak dokter, sembuhkanlah saya. Hanya Anda yang bisa menyembuhkan saya. Sembuhkanlah saya sekarang juga. Maka ini minta tolong yang terlarang. Karena apa? Dokter tidak akan mampu untuk menyembuhkan orang. Yang mampu untuk menyembuhkan orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dokter, dia hanya bisa menolong kita untuk memberikan obat, yang mana obat ini sarana untuk bisa sembuh. Adapun yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada dua orang yang sakit, minum obat yang sama, kadang-kadang yang satu sembuh, yang satu enggak sembuh, yang satu tetap sakit. Kenapa? Karena yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Obat itu hanya perantara. Jadi kita dibolehkan berobat. Kita dibolehkan datang ke dokter, minta berobat, minta tolong sama dokter, ya wahai dokter, obatinlah saya, kan begitu. Kita juga bisa minta tolong sama orang-orang yang jago dan tentang masalah herbal, minta tolong agar dibuatkan herbal yang bisa cocok untuk penyakit saya. Tapi yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dokter, bukan tukang obat, bukan para tukang herbal dan yang lainnya. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita sakit, kita senantiasa harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah saya. Allahumma anta syafi la syifaan illa syifa'uk fashfini. Ya Allah, engkaulah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan selain dari dirimu, maka sembuhkanlah diriku. Nah, ini dia. Juga minta untuk dijauhkan bahaya. Nah, ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang minta kepada makhluk, maka hukumnya haram dan ini syirik. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menghilangkan musibah, menghilangkan bencana. Hanya Allah yang bisa, yang lain enggak bisa. Tapi kalau bahaya-bahaya yang sifatnya akan terjadi bahaya,
maka ini boleh. Contohnya seperti apa? Misalnya kita punya adik kecil yang sedang bermain-main di tengah jalan, dan ini bahaya. Dan kita tidak mampu untuk mengejar adik tersebut. Kita minta tolong sama orang yang dekat dengan jalan itu. Bang, tolong bang, adik saya dipegang, nanti dia jatuh ke pasar, ke jalan aspal, khawatir dia nanti ketabrak mobil. Maka kita minta tolong seperti ini. Ini dibolehkan. Karena apa? Dia mampu untuk memegang adik kita agar jangan sampai dia jalan di atas aspal. Nah, yang seperti ini dibolehkan. Tapi yang dilarang itu adalah menolak bahaya, yaitu seperti menolak bencana. Tidak ada yang mampu untuk menolak bencana. Misalnya banjir, kita minta tolong sama dukun atau sama orang, tolong hilangkan banjir ini. Gak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah buat banjir itu terjadi. Tapi kalau orang-orang yang minta tolong dengan misalnya dibuat parit, selokan biar jangan sampai banjir, yang mana manusia mampu untuk melakukannya, maka ini boleh. Jadi kita harus bedakan ya, sesuatu yang tidak akan mampu dikerjakan oleh manusia dengan sesuatu yang mampu dikerjakan oleh manusia. Taib. Wa huwa syirkun akbar. Wa qad kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiq yu'di al-mu'minin faqala ba'dhum. Di zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang minta tolong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap gangguan dari munafik. Apa kata sahabat Nabi? Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Yuk kita datang kepada Nabi minta tolong dari munafik ini. Faqala Nabi, maka Nabi bilang, innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Apa kata Nabi SAW? Jangan minta tolong sama diriku, tapi minta tolonglah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Nabi SAW menyuruh mereka minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal ya bisa saja Nabi mampu untuk menolongnya, yaitu bisa saja Nabi memukul atau menyerang orang munafik tersebut, tapi Nabi SAW tidak lakukan karena apa? Untuk apa? Untuk menutup pintu kesyirikan, untuk tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperingati orang-orang jangan sampai berbuat syirik baik dalam ucapan ataupun dalam perbuatan. Makanya Nabi mengatakan minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar kalian jangan mendapatkan gangguan dari orang-orang munafik ini. Nah, kalau ketika hidupnya saja Nabi SAW menganjurkan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi tatkala beliau sudah tidak ada. Dan para sahabat saja ketika Nabi SAW meninggal, maka beliau minta tolong sama pamannya Nabi Abbas. Kalau sahabat saja minta tolong sama pamannya Nabi padahal Nabi meninggal dan mereka tahu kuburan Nabi ada di situ, apalagi minta-minta sama yang lain, tentu mereka tidak akan mau. Nah, oleh karena itu minta tolong sama kiai, sama Pak Haji, sama Ustadz dan yang lain yang mereka sudah meninggal, minta tolong dalam perkara-perkara yang tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia, hukumnya haram, hukumnya syirik akbar. Nah, demikian. Baik, selesai pelajaran kita di masalah istighosah dan isti'anah, dan insya Allah akan kita masuki bab yang ketiga, bab yang baru. Baik, silahkan bagi antum yang mau bertanya, tafadhol buka suaranya. Ada yang mau bertanya, fadhol silahkan. Baik, 5 menit lagi waktu kita. Ya, siapa yang nanya tadi? Siapa? Sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Baik. Nah, sama, isti'anah sama istighosah maknanya sama. Isti'anah sama istighosah maknanya sama, minta tolong. Minta tolong. Baik sama Allah maupun sama makhluk, namanya sama. Isti'anah atau istighosah maknanya sama, baik minta tolong sama Allah ataupun sama makhluk, sama. Hanya saja bedanya apa? Minta tolong sama Allah, minta tolong sama makhluk boleh kalau makhluk tersebut mampu untuk melakukannya.
Contoh kita minta tolong membersihkan rumah, itu pasti makhluk mampu. Tapi kalau minta tolong yang makhluk tidak mampu melakukannya, hukumnya syirik. Apa contohnya yang tidak mampu? Yaitu seperti apa? Yaitu seperti minta tolongnya mereka dengan dengan makhluk minta hujan dipindahkan. Maka ini hukumnya haram. Ini isti'anah yang terlarang. Taib. Faham Suhayadi? Taib. Ada yang lain? Ada yang lain? Cukup? Cukup. Taib. Kita cukupkan aja pelajaran kita. Ingat, jangan lupa belajar. Sebentar lagi kita mau ujian tengah semester. Jadi ringkas apa yang paling penting, kemudian pelajarin. Ya, pelajarin biar nanti ketika menjawab soal bisa dijawab dengan benar. Baik, kita cukupkan saja. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.